Hai Sobat Pintar di rumah, jumpa lagi dengan Kak Kiki di sini yang akan menemani Sobat Pintar untuk latihan soal-soal mata pelajaran biologi. Nah, kali ini Kak Kiki akan membahas tentang materi ekologi, tentang lingkungan, bagaimana sih hubungan antara manusia dan lingkungannya. Pastinya Sobat Pintar di rumah siap dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita Aku Pintar. Aku Pintar, belajar pintar bersama Aku Pintar. Sekarang Sobat Pintar di rumah coba kerjakan soal berikut ini. Dalam waktu 30 detik dicoba di rumah ya. Kelompok tumbuhan padi yang hidup di sebidang sawah berdasarkan konsep ekologi merupakan suatu Sobat Pintar di rumah, coba kita bahas untuk soal berikut ini ya. Yang ditanyakan di sini adalah kelompok tumbuhan padi. Dalam konsep ekologi biasa disebut dengan, jadi kata kuncinya di sini adalah kelompok tumbuhan padi. Nah, kita coba lihat untuk jawaban A, spesies ini biasa digunakan dalam konsep taksonomi. Dia berada pada takson paling rendah setelah genus. Berarti untuk istilah spesies itu digunakan dalam konsep taksonomi. Dia mengindikasikan bahwa individu tersebut adalah berada pada takson atau kelompok klasifikasi yang paling spesifik. Jadi ini bukan ya untuk A. Yang kedua, individu. Individu itu biasa digunakan dalam konsep ekologi biasanya menyebutkan organisme tunggal, jadi bukan kelompok, misal seekor kucing, seekor singa, atau pohon mangga, itu adalah individu, jadi ini bukan. Untuk ekosistem, ini adalah suatu sistem, jadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi dia melibatkan komponen biotik dan abiotik. Jadi ini tidak mewakili untuk istilah soal berikut. Jadi ini juga kurang tepat. Kemudian yang D, komunitas itu adalah suatu kumpulan dari populasi yang tinggal di daerah yang sama atau habitat yang sama. Dia terdiri dari berbagai kelompok populasi, sedangkan di sini hanya disebutkan kelompok tumbuhan padi. Yang D ini juga kurang tepat. Dan yang terakhir, populasi itu adalah sekumpulan individu dalam satu spesies yang hidup dalam suatu tempat tertentu atau habitat. Di sini disebutkan sawah. Jadi bisa kita simpulkan kalau jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita lanjutkan yuk Sobat Pintar ke soal berikutnya. Kak Kiki kasih waktu 30 detik mulai dari sekarang. Pada suatu area terdapat populasi sebagai berikut. Interaksi yang terjadi antara tikus dan burung pipit adalah Sobat Pintar di rumah, siapkan buku catatan dan alat tulis. Kita bahas untuk soal berikut ini ya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah interaksi yang terjadi antara tikus dan burung pipit. Nah, jenis interaksi di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah predasi. Predasi ini adalah interaksi saling makan dan dimakan. Dia melibatkan antara predator
pemangsanya dan pre yang dimangsa. Contohnya pada ini misalnya padi yang dimangsa oleh burung pipit. Ini predasi. Jadi yang A ini bukan. Yang B yaitu kompetisi. Dia adalah interaksi yang terjadi dalam hal bisa perebutan makanan, bisa juga perebutan habitat. Jadi di sini apabila terjadi interaksi yang dinamakan kompetisi bisa saling merugikan antara satu yang lain. Contohnya kompetisi di sini yang sama-sama memiliki makanan padi. Jadi burung pipit memakan padi, tikus pun juga ikut memakan padi. Jadi di sini saling berkompetisi dan yang menang itu yang diuntungkan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini adalah kompetisi. Kemudian kita lihat yang netral. Ya, netral itu tidak saling mempengaruhi antara satu dan yang lain. Pada prinsipnya untuk di sistem ekologi semua makhluk hidup itu saling mempengaruhi karena dia hidup di habitat yang sama. Dia sama-sama membutuhkan lingkungan abiotik maupun biotiknya. Jadi sama-sama saling membutuhkan. Untuk netral di sini tidak saling mempengaruhi. Misalnya contohnya adalah untuk kambing dan ayam yang dipelihara di kandang yang berbeda. Itu hubungannya, interaksinya adalah netral. Kemudian yang parasit dan komensalis. Ini merupakan suatu simbiosis. Ada 3 jenis. Pastinya Sobat Pintar pernah dengar. Untuk simbiosis ada 3. Parasitisme. Parasitisme ini dia yang satu diuntungkan, yang satunya lagi dirugikan. Kemudian yang berikutnya adalah komensalisme. Dia yang satu diuntungkan, yang satunya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Jadi satunya tidak berpengaruh, yang satunya mendapatkan untung. Kemudian yang terakhir adalah mutualisme. Dia sama-sama saling diuntungkan untuk satu sama lain. Untuk parasitisme adalah contohnya manusia dan jamur yang menyebabkan panu. Itu adalah contoh parasitisme. Yang manusia disebut hospes atau inang. Kemudian untuk komensalisme, dia yang satu diuntungkan, yang satu tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya yang sering kita dengar adalah hiu dan ikan remora. Dia hiunya tidak diuntungkan maupun dirugikan, ikan remoranya dia mendapatkan perlindungan dari hiu dan juga sisa-sisa makanan yang tidak digunakan oleh hiu. Ada juga contoh yang lain, misalnya antara mentimun laut dan udang. Udang yang memperoleh keuntungan dari sisa-sisa makanan mentimun laut. Sedangkan mentimun lautnya tidak dirugikan maupun diuntungkan oleh adanya udang. Kemudian yang terakhir mutualisme, sama-sama saling diuntungkan. Contohnya adalah antara rayap dan suatu bakteri yang hidup di perut rayap. Namanya adalah, kita catat di sini, Flagellata trichonympha. Dia membantu rayap untuk mencerna
selulosa yang ada di kayu yang menjadi makanan sehari-hari si rayapnya. Jadi yang rayapnya diuntungkan dengan dibantu mencerna selulosa, dia ini menghasilkan enzim selulase yang mampu mencerna selulosa. Sedangkan flagella tatriconimpanya dia diuntungkan karena dia bisa memperoleh makanan apabila hidup di dalam perut rayap. Jadi untuk soal berikut jawabannya yang paling tepat adalah B, kompetisi. Kita lanjut lagi yuk Sobat Pintar ke soal berikutnya. Dalam waktu 30 detik coba kerjakan soal berikut ini ya. Ditemukan ciri-ciri ekosistem darat. Dapat kita asumsikan bahwa bioma tersebut adalah kita bahas sama-sama ya Sobat Pintar. Jadi yang ditanyakan untuk soal ini adalah jenis bioma. Di sini disebutkan suatu ciri-ciri dari ekosistem darat. Jadi apa sih bioma itu? Bioma ini adalah wilayah yang memiliki sifat geografis dan iklim yang sama. Dia memiliki wilayah yang luas dan jenis flora dan fauna yang khas. Di sini yang pertama dilihat ciri-cirinya, curah hujan sangat rendah. Kemudian perbedaan suhu siang dan malam sangat mencolok. Jadi apabila siang dia sangat panas, kemudian malamnya dia sangat dingin. Kemudian evaporasi lebih tinggi, dia penguapannya lebih tinggi. Yang keempat, tumbuhan berdaun kecil berbentuk seperti jarum. Contohnya di sini adalah kaktus. Karena evaporasi tinggi, otomatis tumbuhannya akan beradaptasi dengan memiliki bentuk daun yang kecil untuk meminimalisir adanya penguapan. Kemudian fauna kelompok hewan melata, contohnya adalah ular dan lain-lain. Berarti dari ciri-ciri di sini bisa kita simpulkan bahwa ekosistemnya adalah yang C. Coba kita lihat untuk pilihan jawaban A, hutan basah atau biasa disebut juga hutan hujan tropis. Dia untuk vegetasi utamanya adalah pohon terna, kemudian liana, saprofit, dan tumbuhannya yang tumbuh di sini biasanya bertingkat dan bertudung. Kemudian untuk hutan gugur ini tanaman atau tumbuhannya adalah tanaman yang apabila musim kemarau menggugurkan daunnya seperti misalkan pohon jati. Kemudian yang taiga. Taiga ini tanaman biasanya berlapis lilin seperti pinus atau cemara. Untuk yang terakhir tundra, dia vegetasinya pohon-pohon kecil atau lumut. Masih semangat kan ya Sobat Pintar di rumah? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Dalam waktu 30 detik coba kerjakan soal berikut ini ya. Peranan bakteri Rhizobium dalam siklus nitrogen adalah
Kita bahas yuk Sobat Pintar soal berikut ini. Jadi yang ditanyakan adalah peranan bakteri Rhizobium dalam siklus nitrogen. Gas nitrogen atau N2 dia adalah gas yang terkandung di udara paling tinggi. Di atmosfer kita kurang lebih ada 78% itu mengandung gas nitrogen. Ciri khas dari gas nitrogen ini dia sulit bereaksi, jadi dibutuhkan bantuan oleh beberapa bakteri agar bisa digunakan secara langsung oleh tanaman atau hewan. Yang pertama kita lihat yang A, prosesnya namanya mengubah nitrat menjadi gas nitrogen. Jadi yang A kita catat ya Sobat Pintar. Untuk yang A ini prosesnya dinamakan denitrifikasi. Jadi dia dari nitrat atau NO3- muatannya diubah menjadi gas nitrogen N2. Dia dibantu oleh prosesnya dibantu bakteri Pseudomonas dan juga Thiobacillus. Nah, ini namanya denitrifikasi. Untuk yang B, mengubah urea menjadi amonia, di sini dalam siklus nitrogen itu tidak ada. Mengubah nitrit menjadi nitrat juga tidak ada. Kemudian yang D, mengubah amonia menjadi nitrit, ini dinamakan nitrifikasi. Nitrifikasi, dia mengubah amonia atau NH3 menjadi nitrit atau NO2-. Di sini dibantu juga oleh bakteri namanya Nitromonas, Nitrosomonas maksud saya. Nitrosomonas dan juga Nitrosococcus. Yang terakhir yang E, mengikat gas nitrogen bebas di udara. Ini prosesnya yang E dinamakan fiksasi nitrogen. Dia mengambil gas nitrogen N2 di udara atau di atmosfer kita untuk digunakan oleh tumbuhan. Yang bisa menggunakan secara langsung adalah tumbuhan, tapi juga dibantu oleh beberapa jenis bakteri. Untuk nantinya akan diubah menjadi amonia NH3. Nah, yang membantu bakterinya adalah Rhizobium. Rhizobium ini biasa terdapat pada tanaman leguminosae atau kacang-kacangan. Selain Rhizobium, ada juga Azotobacter. Ada lagi selain Azotobacter adalah Clostridium. Nah, untuk soal ini dapat kita simpulkan jawabannya adalah mengikat
gas nitrogen bebas di udara. Sobat pintar di rumah, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, kita saksikan dulu yuk video berikut ini tentang sistem grading pada plastik. Sistem grading pada produk yang berbahan dasar plastik pertama kali dicetuskan oleh The Society of Plastic Industry pada tahun 1988 di Amerika Serikat. Disebut juga dengan Resin Identification Code atau RIC. Angka 1 menunjukkan polyethylene terephthalate. Biasa digunakan pada botol air minum dalam kemasan, hanya sekali pakai. Nomor 2 adalah High Density Polyethylene. Biasa digunakan pada botol deterjen dan shampoo, hanya sekali pakai dan tidak baik digunakan untuk makanan. Nomor 3 adalah polyvinyl chloride. Biasa digunakan pada pipa, kusen jendela, botol non-makanan, serta komponen otomotif. Nomor 4, low density polyethylene. Biasa digunakan pada kantong plastik pembungkus makanan, tempat makanan, dan botol dispenser, dan aman digunakan untuk makanan, bisa direcycle dan digunakan lagi. Nomor 5 melambangkan polypropylene. Dia biasa digunakan pada tutup botol, piring, atau mangkok, jadi aman untuk makanan. Nomor 6 polystyrene. Dia adalah styrofoam, tidak baik untuk makanan karena berbahaya, apalagi untuk kesehatan reproduksi wanita. Nomor 7 adalah untuk kode selain dari bahan-bahan nomor 1 dan 6. Bisa stiren akrylonitril atau akrylonitril butadiene stiren. Biasa digunakan untuk alat elektronik, suku cadang otomotif, dan tidak baik digunakan untuk makanan. Nah sobat pintar, itu tadi untuk sistem grading pada penggunaan plastik. Jadi yang paling aman digunakan untuk makanan adalah kode nomor 4 dan 5. Jangan lupa untuk sobat pintar di rumah bijaksana dalam menentukan plastik yang akan digunakan ya. Dan jangan lupa untuk meminimalisir penggunaan plastik agar tidak mencemari lingkungan hidup kita. Tetap jaga semangatnya ya sobat pintar, jangan kasih kendor. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Dalam waktu 30 detik, kerjakan soal berikut ini ya. Ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya adalah Gimana sobat pintar di rumah? Ketemukan jawabannya? Cukup mudah. Soal berikut ini yang ditanyakan yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya adalah, jawabannya pastinya adalah yang E. Eko itu lingkungan, logi itu logos, yaitu ilmu pengetahuan. Kemudian yang kita coba lihat yang A. Fisiologi, dia ilmu yang mempelajari tentang fungsi dari zat hidup seperti organ, jaringan, atau juga sel. Jadi fisiologi ini salah satu cabang dari ilmu biologi. Kalau yang fisiologi ini adalah fungsi, yang anatomi ini ilmu yang mempelajari tentang struktur dari makhluk hidup. Kemudian ekosistem ini adalah suatu sistem, jadi bukan ilmu. Hubungan timbal balik antara
unsur biotik dan abiotik. Kalau genetika ini cabang ilmu biologi yang mempelajari sistem pewarisan sifat pada suatu organisme. Kalau kita catat ya, kalau yang A ini fungsi, kalau yang anatomi itu strukturnya, kalau genetika pewarisan sifatnya. Sobat pintar, lanjutkan lagi ya soal ini. Kak Kiki kasih waktu 30 detik mulai dari sekarang. Jika karbon dioksida dalam suatu ekosistem jumlahnya makin berkurang, organisme yang pertama-tama akan mengalami dampak negatif adalah kita bahas sama-sama yuk sobat pintar. Pada kasus di soal ini, apabila terjadi pengurangan kadar karbon dioksida di udara, maka yang pertama kali akan mengalami dampak negatifnya adalah, jadi kita gambarkan dulu dalam suatu ekosistem itu terdapat beberapa komponen penyusun. Bisa kita gambarkan dalam bentuk segitiga. Nah, di sini ada yang namanya produsen, kemudian konsumen, satu, di atasnya ada konsumen 2, di atasnya lagi ada konsumen 3. Mengapa segitiga? Karena dalam suatu ekosistem yang berperan sebagai produsen, dia populasinya tentunya yang paling besar. Ini juga disebut juga tingkat trofik. Ada trofik 1 untuk yang paling bawah, kemudian di atasnya trofik 2, kemudian trofik 3, yang paling atas adalah trofik 4. Nah, karena yang menggunakan karbon dioksida secara langsung adalah tumbuhan. Tumbuhan di sini berperan sebagai produsen. Produsen tentunya dia dapat menghasilkan makanan sendiri, dia dapat memproduksi makanan sendiri. Kalau konsumen, dia mengambil makanan dari produsen. Jadi, jawaban untuk soal ini adalah produsen yang C. Lanjut lagi ya sobat pintar ke soal berikutnya. Kaji kasih waktu 30 detik mulai dari sekarang. Jika suatu komunitas mendapat gangguan yang berakibat komunitas semula tidak tersisa lagi dan mulai terjadi kehidupan dengan individu perintis membentuk komunitas baru. Hal ini merupakan contoh dari Sobat pintar, sebelum menjawab soal ini, kita perlu pahami dulu tentang istilah yang namanya suksesi. Jadi suksesi ini merupakan suatu proses di mana terjadi perubahan ekosistem dalam kurun waktu tertentu menuju ke arah lingkungan yang lebih stabil. Jadi untuk yang suksesi, suatu perubahan. Suksesi di sini ada 2 jenis. Ada suksesi primer
suksesi sekunder. Ciri utama dari primer yaitu apabila ekosistem itu komunitas awal atau ekosistem awal dan komunitasnya dia rusak total, tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Itu yang primer. Untuk yang sekunder, dia mengalami kerusakan tapi tidak secara total. Masih ada substrat atau kehidupan lama. Tidak rusak secara total. Jadi masih ada sisa kehidupan. Biasanya yang berperan sebagai tumbuhan atau pihak individu yang merintis itu diperankan oleh lumut. Jadi lumut ini disebut sebagai tumbuhan perintis. Kemudian kita lihat soal ini lagi, komunitas mendapat gangguan yang berakibat komunitas semula tidak tersisa lagi dan mulai terjadi kehidupan dengan individu perintis, maka bisa disimpulkan bahwa ini merupakan contoh dari suksesi primer. Jawabannya adalah yang C. Sobat Pintar, itu tadi untuk latihan soal dan pembahasan mata pelajaran biologi tentang ekologi, tentang lingkungan dan manusia. Gimana? Semakin siap dong Sobat Pintar di rumah untuk menghadapi ujian nasional yang sebentar lagi akan digelar. Semoga bermanfaat ya bagi Sobat Pintar di rumah. Jangan lupa terus saksikan live di video berikutnya di fitur AP Live tentunya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang